langsung masuk kepada miwaliyin, salah ya. Harusnya apa? Jangan tapi harus ke hidung. Caranya bagaimana untuk membedakannya? Pijit saja hidungnya ya, pijit hidungnya. Kalau hidungnya masuk atau tidak berarti tidak masuk, hilang gitu ya. Kalau suaranya hilang berarti masuk, kalau tidak berarti nggak masuk gitu ya. Dan kita kedengaran ya, sayur, mayur, betul salah? Harusnya gimana? Sayur. Nah, sayur, beli sayur, bukan sayur. Nah itu nggak masuk ke rongga hidung ya. Baca idgham diguna sering baca tergesa-gesa, yang memanjangkan huruf yang tadi berharokat, zaman nasya dan lain sebagainya. Paham ya idgham diguna kecuali yang tadi. Nah, kecuali ada dua ayat dalam Al-Quran yang tidak bisa diidghamkan ya. Surah Yasin dan juga surah Al-Qalam ketika disambungkan. Ya, Yasin harus apa? Ada nun sukun ya, bertemu waw. Nah, kita nggak boleh baca Yasin, harus idgham ya. Nun wal qalam harus idgham gitu. Nah, tetapi riwayat tidak membolehkan ya. Riwayat Imam Hafaz An-Asim tidak membolehkan dengan membaca idgham. Maka disebutlah, ini namanya disebut dengan izhar riwayah namanya. Izhar apa? Riwayah ya. Yasin wal Qur'an jelas. Nun wal qalam jelas. Jadi tidak bisa diidghamkan untuk ya dia surah Yasin dan surah apa namanya disebut dengan apa? Izhar riwayah. Kecuali kalau antum ini saya bawa ini Imam Syu'bah namanya. Ya. Nah, di sini dengan idgham. Boleh idgham, boleh dengan yang namanya izhar. Nah, Thoriq Syatibiyah, Thoriq Thaibah itu dengan Thaibah kebanyakan dengan idgham. Tapi kita dengan izhar, dipaksa izhar. Karena apa? Riwayat. Jadi kalau udah riwayat ya udah ikuti. Ya kalau udah riwayat ya ikuti. Kalau udah riwayatnya dari sana. Ya. Imam Hafaz An-Asim, Thoriq Syatibiyah itu dengan izhar. Ya, maka disebut dengan izhar riwayat. Ini nggak boleh idgham meskipun secara kaidah harusnya idgham ya, insyaallah. Nah ini udah ya, insyaallah ya. Nah, sebagian riwayat dibaca dengan izhar, sebagian lain dibaca dengan idgham, seperti Qalun, Warash, Ibnu Katsir, ya, Abu Amr dan lain sebagainya. Nah, maka kalau kita baca idgham ini keliru. Maka banyak guru-guru yang belum paham. Coba ketika bukan dijebak ya, bisa coba ketika pelajaran tes, coba disambungkan dua ayat ini, wah ini idgham diguna nih, wah disebutkan. Dan misalnya jebakan Batman, oh berarti keliru misalnya. Karena kaidahnya memang harusnya idgham ya, tapi harus izhar ya. Maka disebut dengan izhar riwayah ya. Nah, seperti ini untuk menyebab guru yang belum belajar baca gitu. Ya udah bagus nih jebak yang ininya gitu. Untuk klasemen tes. Ya, hati-hati kaidah-kaidah gorib ya, Cuma memang kadang tidak ada juga di buku-buku yang lain juga tidak disampaikan ya izhar riwayah ini. Ini hati-hati. Ini idgham ya, insyaallah. Paham idgham ya? Nanti silakan kalau ada yang boleh. Setelah ini pengecualian illa ira kana bikin matin fala tukim kadunya summa silbanin ya. Nah, ila kecuali tidak apabila karena keduanya huruf sukunnya salah satu bikin matin berada pada salah satu kalimat fala, maka ya janganlah tudgim kau idghamkan ya, Anda idgham di sini. Ya seperti kadunya ya, kadunya summa kemudian sinwanin mengikuti sinwan mengikuti hukumnya talak ya.
Nah, kecuali jika keberadaan tersebut dalam satu kata, maka janganlah engkau idghamkan, akan tetapi baca dengan idhar, ya. Nah, ini namanya idhar mutlak atau disebut dengan juga idhar wajib, ya. Ini sudah paham atau semuanya insyaallah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat idgham. Di mana syarat idgham harus ada berapa? Harus ada dua. Satu apa tadi? Ada mudgham, yang kedua ada mudgham fi, ya. Nah, pertama kata dunia ya. Nah, ini terdapat pada 115 ya dalam Al-Qur'an. Jadi terdapat 115 kali pengulangan dalam Al-Qur'an, salah satunya di surah Al-Hadid, dunia, ya. Nah, kata bunyan terdapat dalam terulang dalam 7 kali dalam Al-Qur'an, ya. Salah satunya pada surah As-Saff 61 ini. Ka'annahu bunyan. Lalu qinwanun ini terdapat hanya satu tempat saja dalam Al-Qur'an, ini surah Al-An'am, ya. Qulnannahu min qaliha qinwanun daniyah. Hanya ada satu tempat saja. Sinwan hanya ada pada 2 tempat saja dalam Al-Qur'an, itu pada surah Ar-Ra'd. Ya, kita Ar-Ra'd nyebutnya. Ya, karena susah menyebutnya Ar-Ra'd. Nah, kalau nama juz 30 apa namanya? Nama juz 30 namanya apa? Wah, karena orang Indonesia susah jadi juz amma. Harus apa? Juz am, ya. Karena orang Arab tidak landing, ya, pada akhir kata biasanya. Ya, cuma susah jadi juz amma gitu. Juz am. Yang kedua, pertama surahnya apa? Surah An-Naba, ya, An-Naba, ya. Yang kedua surah An-Naba, An-Nazi'at. Yang ketiga apa? Nah, Abasa. Harus jadi Abasa. Harus apa? Abas. Surah Abas, ya. Jadi di sana itu nggak mengenal, ya. Atau surah Abasa enggak? Abas, juz am, begitu. Juz am, nah gitu. Abas, begitu. Ya. Yang setelah Abasa apa? Setelah Abas, At-Takbir. Setelah At-Takbir, ya. Mereka nggak mengenal al-infitor, namanya al-infitor. Al-infitor, ya. Jadi dinakalkan. Ya, jadi kalau di sana itu nggak ada al-infitor, nggak ada al-infitor. Nah, nanti riwayat yang ngomong apa kayak gitu, kita cuma ada satu nanti, ya, dinakal itu cuma satu aja. Ya, baik, ya. Ini hanya di 2 tempat Ar-Ra'd, ya. Ar-Ra'd, ya. Ar-Ra'd namanya. Nah, ini idhar wajib. Dan juga pada kata nanti kecuali Satu kata, 2 kata. Satu kata, ya. Ada nun sukun di sini nggak bertemu dengan mim? Ada nggak? Ada tidak? Ada nun sukun nggak? Nggak ada. Sin mim ada. Ada, ya, ada nun sukun bertemu dengan mim di sini. Idgham tidak? Idgham menurut siapa? Riwayah. Nah, tetapi seperti seluruh imam qiraat membaca dengan idgham kecuali Imam Hamzah. Dia tetap dengan kaidahnya, ya, ila kana bikin matin fala tudgim kadulnya summa sin wanita, termasuk ini. Dia baca dengan qasin mim, jelas dengan idhar. Kalau Imam Hamzah, ya. Jadi kalau Imam Hamzah itu dengan idhar, dengan idhar, gitu, ya.
Kalau kita imam hafaz, selalu imam qiraat dengan apa? Idgham, gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang baca dengan tosin mim hebat itu, nanti udah imam hamzah itu. Padahal masa salah gitu. Nah itu ya, jadi kalau imam hamzah dengan idhar tetap ya, dengan ila kana bikin matin fala tudgim kadun yasuk masibuanin, jangan diidghamkan tapi diidharkan. Nah, imam hamzah tetap dengan idhar. Kenapa satu kata? Tapi kita dengan idgham. Kenapa? Riwayatnya Imam Hafaz an Asim salah satunya itu dengan idgham. Dan begitulah kita baca dengan yang namanya adalah ya, riwayat yang kita baca seluruh dunia ya 95% menggunakan satu riwayat. Contoh riwayat siapa? Riwayat Hafaz ya, qiraat Asim, Thoriq, Asy-Syatibiyah gitu ya. Jadi kalau qiraat Asim, qiraat Asim, riwayat Hafaz, Thoriq, Asy-Syatibiyah ya. Jadi ada qiraat itu bergantung kepada 7 imam ya. 7 imam, qiraat sab'ah namanya. Ya, ada yang tambah dengan asyraf. Ya. Nah, coba yang kita gunakan yang sab'ah, yang asal juga ada dia. Nah, itu namanya imam qiraat. Salah satu yang kelima adalah Imam Asim. Ya, ada Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Anwar, Ibnu Amir, Asim. Lalu ada Hamzah, ada Kisai ya. Nah, kita yang kelima. Nah, nanti mereka punya murid masing-masing 2. Ya, Asim punya Syu'bah dan Hafaz. Nah, ini Qur'annya seperti ini. Ini Asim, Syu'bah dan Hafaz. Jadi 2 ini. Jadi dalamnya ada 2 bacaan. Ada 2 riwayat kalau Qur'an ini. Ini namanya Qur'an Asim namanya seperti itu. Nah, yang populer siapa? Hafaz. Nah, ada Thoriq. Thoriq itu jalur ya, Thoriq. Nah, itu jalur ada 2. Ada yang namanya Syatibiyah yang menuliskan tentang qiraat sab'ah, Imam Syatibi. Nah, nanti setelah itu generasi setelahnya, generasi ke-16 ya. Jadi 6 abad setelah itu ada yang namanya Imam Jazari. Itu mengarang kitab namanya adalah Thayyibatun Nasr ya. Nah, maka disebut dengan qiraat asyraf. Ya, ada lagi 3 qiraat namanya Durrah. Durrah itu 3 qiraat ya. Syatibi ditambah Durrah namanya qiraat asyraf sugro. Ada yang namanya Syatibi ditambah dengan yang namanya Thayyibah namanya qiraat asyraf kubro. Dia nanti dulu itu ya. Kalau begitu. Nah, ini ya tausimim. Jadi dia masuk ya. Jangan dibaca dengan idhar, tapi Imam Hamzah membaca dengan idhar ya. Imam Hamzah membaca dengan idhar. Ya, baik ya. Berikutnya idgham bila guna. Nah, itu ya waktu kita wasani idghamun bi ghairi gunna fil lami wa ra summa kawir ranna ya. Dan yang kedua dari idgham ya. Idgham memasukkan bil ghairi tanpa dengung gunnah ya, fil lami pada huruf lam dan wara dan huruf ra, summa kemudian kalbiron, hati-hati ketika mentakrirkan huruf ra ya. Getarkanlah benar-benar huruf ra ya, sifatnya dengan takrir yang getarannya ketika mengucapkan huruf-huruf ra tersebut. Hati-hati gitu ya. Nah, idgham bila gunnah. Pasal idgham bi ghairi gunnah. Mudah ya. Ar-ra'a, jangan ar-ra'a, enggak boleh. Ar-ra'a hanya satu kali getaran. Ar-ra'a hus ar-ra'a. Jangan dibaca ar ya seperti itu. Innahu ghafurur, enggak boleh ya. Ghafurur rahim. Nah, kemarin kami talaki ya dengan Syekh Abdul Khalim Sidi Al-Jazairi di surah Al-Fatihah pas pekan kemarin, 2 hari kemarin. Ya, begitulah ketika Ar-Rahman sama, tapi bukan ikut laguna, cuma rohnya saja ya. Memang ketat beliau itu luar biasa. Yang kemarin dapat ya selesai juga, alhamdulillah. Nah, hati-hati ketika rohnya ya, nanti kita talakinya insyaallah.
Nah, dikecualikan berdasarkan riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah bahwa nun sakinah tidak dibaca idgham karena sakta wakilaman kok ya. Jangan dibaca wakila marok tapi wakila. Kenapa begitu? Terbaik. Karena riwayatnya begitu. Imam Syu'bah beda ya wakila marok. Kalau Imam Syu'bah harus diidghamkan. Ya kalau Imam Syu'bah wakila marok. Kalau kita wakila marok ya diidghamkan. Imam Syu'bah enggak. Kallabal rona. Tapi kalau Imam Syu'bah kallabal rena ya itu diidghamkan dan balrena dimalahkan gitu ya. Nah kita enggak seperti itu. Nah maka disebut dengan idhar bisababi saktah namanya. Idhar bisababi saktah. Satu ada idhar alfi tadi ya. Yang kedua ada idhar mutlak. Lalu ada idhar riwayat, ada idhar bisababi sakta. Nanti lagi ada satu idhar syafawi ya. Itu yang idhar. Idhar satu apa? Idhar halqi. Yang kedua mutlak. Yang kedua idhar riwayah. Yang keempat idhar bisababi sakta ya. Nanti satu lagi ada idhar syafawi ya. Maka sebutkan 5 macam idhar gitu. Ya, hafal insya Allah. Satu idhar apa? Alfi. Kedua apa? Mutlak. Yang ketiga empat. Nah, idhar bisababi sakta atau karena riwayat begitu ya. Nah, cuma menyebutnya dengan karena adanya sakta gitu. Termasuk juga riwayat sebetulnya. Jadi ya wakilaman rokok ya. Nah kalau orang membaca wakilaman rokok, wah hebat ya. Sudah baca Imam Syu'bah berarti. Padahal mah keliru bacanya. Nah nggak boleh, namanya talfik ya. Talfik bercampur adukan riwayat itu nggak boleh, atau tumpang ini torikoh gitu ya. Itu tidak boleh. Ya lanjut ya iqlab bait ke-13 wasalisul iqlab wa indal ba'i miman bi gunnati ma'a ikhfa'i ya. Nah wasalisul iqlab, dan yang ketiga ada al-iqlab inda pada atau ketika al-ba'i menghadap huruf ba miman menjadi huruf mim bi gunnatin dengan saya gunnah ma'a beserta ya, bersama sambil atau serta al-ikhfa'i menyamarkan sifat ikhfa ya. Nah ini menjelaskan tentang yang namanya hukum ketiga yaitu al-qalb atau al-iqlab ya, tahwilus syai' an wajhi. Nah ini Dr. Aiman Suwaid dia ketika belajar itu menggunakan ya yang namanya adalah menggunakan 2 cara. Termasuk yang beredar di iqlab ini ada 2 cara. Yang pertama disebut dengan intibakus syafatain, yang kedua disebut dengan furjah ya. Nah pertama Imam Dr. Aiman Suwaid pun sama. Beliau selama 20 tahun ini menggunakan furjah ya, menggunakan furjah dengan dalil-dalil yang itu bisa pelajari ya, banyak dengan furjah, termasuk imam-imam besar pun dengan furjah ya, yaitu apa? Mengucapkan bibir direnggangkan ya di antara celah minimal selai kertas. Dulu pun kami menggunakan itu ya. Ini jalur periwayatan dari Syekh Salahuddin Kabbaroh, seorang Syekh Qurra mungkin di Libanon ya, 1965. Nah ini beliau menggunakan furjah. Dari jalur inilah berkembang yang namanya adalah furjah ya, sampai ke sini sama, termasuk beberapa Syekh Mesir yaitu dengan furjah, termasuk guru-guru kami pun dengan sebagian dengan furjah juga gitu. Bahkan guru kami pertama dulu Ustaz Syekhul Islam Mubarak itu dengan furjah karena beliau dari Mesir. Ketika membaca wa ma hum bimu'minin tarmihim, betul-betul bibirnya itu terpisah gitu. Nah, jadi wa ma hum
tidak ya. Itu dengan furjah ya. Nah setelah itu Dr. Aiman Suhaib dia pun berpikir iklab ini katanya kan mudah, kok jadi susah gitu. Jadi sudah hanya tinggal merubah saja. Nah maka Dr. Aiman Suhaib pun sekarang berubah ya menjadi dengan yang namanya ittibaku syafatain, yaitu dengan merapatkan kedua bibir, tetapi bibirnya ya diucapkan dengan ringkan, tidak mingkem ya. Wa mahum atau seperti iklab ya, amba'ahum, ya tidak amba'ahum tapi amba'ahum min ba'di ya. Nah, tidak min ba'di, tidak mingkem, tapi ringan saja ya, lunak ataupun lembut ya, tetap menjaga ada ma'al ikhfa'inya ya, terjaga yang namanya sifat kesamarannya tetap seperti itu. Nah, maka kami pun sekarang berubah ya, yang dulunya itu ada masih apa ya rumus apa sih igong biguna selalu ditahan merimakan rongga hidung rumus ikhlas ditahan 3 rakaat bibir tidak rapat itu ya, itu furjah, masih furjah. Nah sekarang lagunya berbeda ya. Yang kedua adalah iklab apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ditahan 3 harokat berubah jadi huruf mim, tipe bibir tidak rapat. Nah ya tidak rapat. Yaitu iklabnya sekarang ya, kalau dulu furjah pas itu sama dengan Dr. Aiman Suhaib 20 tahun juga ya, kita menggunakan sekarang ittibaku syafatain ya. Tapi dua-duanya boleh, tergantung syekhnya, silakan ya. Kalau kata syekhnya furjah udah ikuti ya, jangan dibantah ya. Ketika misalnya syekhnya membolehkan dua-duanya boleh ya. Kalau kami dua-duanya silakan ya. Tapi yang kami riwayatkan sekarang dengan ittibaku syafatain, merapatkan kedua bibir tapi dengan ringan begitu. Jadi ya, ini yang kami praktekkan sekarang dengan ittibaku syafatain. 20 tahun sudah, sama seperti Dr. Aiman Suhaib. Perenungannya lama ini. Setelah memilih Syekh berawat ya, sampai terakhir kepada ya Syekh Abdul Kalim ya, Kimi Al-Jazairi. Ya, beliau dengan saya Abdul Rahman Fodoli, sebelumnya kepada Dr. Ahmad Al-Katiri ya. Terus belajar para dokter gitu. Ternyata kebanyakan dengan ittibaku syafatain. Tapi kalau ada satu lagi yang furjah ya, ya udah furjah nggak apa-apa. Ketika talaki, namanya tahamul ada. Ya, jadi tahamul ada. Jadi kalau tahamul adanya harus begitu, kata gurunya furjah jangan dibantah. Kalau kata gurunya ittibaku syafatain harus ikuti. Kalau kata gurunya boleh dua-duanya, ya udah gitu, nggak apa-apa. Jadi maka tergantung kepada gurunya nanti. Ya, gurunya mengajarkan dengan apa, kita riwayatkan dengan itu. Kecuali kalau antum dapat dua-duanya, nah salah satunya boleh diriwayatkan. Nah, kami membaca kepada Syekh Hasan Abdul Ghani bin Abu Sita 30 juz, juga sama dengan ittibaku, dengan pertama dulu dengan furjah monofeh. Pertama dengan furjah. Tapi setelah itu kepada Syekh Abu Unis Bambang dan kepada Ustaz Al-Masah ya Abdul Zani dengan ittibaku syafatain. Ya boleh, ternyata dua-duanya kami praktekkan juga. Ya sayanya membiarkan ya udah. Ya alhamdulillah, berarti dua-duanya diterima, baik dengan ittibakus maupun dengan furjah. Yang salah itu adalah ketika baca amba'ahum. Nah gitu. Itu yang tidak kami terima dengan amba'ahum mim ba'dihim, yang kita tidak terima dengan ya, terlalu kuat kepada makhrajnya amba'ahum gitu ya, tapi amba'ahum min ba'di gitu ya, tidak terlalu kuat nempel kepada makhrajnya. Jadi tidak seperti ya, paham ya? Insyaallah. Jadi ada dua, silakan nanti dipraktekkan ya, kita praktekkan. Nah kesalahannya sudah ya, tidak perlu bahas. Yang keempat ya, warrabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili ya. Nah, jadi dan hukum ya nusukun dan tanwin yang keempat adalah ikhfa. Itu ketika bertemu dengan sisa huruf dari huruf hijaiyah, bukan dari 3 huruf terdahulu ya.
Memiliki huruf-huruf hijaiyah wajib diketahui. Fi khamsatin min ba'di ashrin ramzha fikir min hadal baiti qad dhammantuha shifda sana kam jada sasun qad sama dum tayyiban zikfitukan wa lima. Yang keempat ikhfa, yang ketiga ikhfa hakiki apabila nun sukun atau tanwin bertemu shifda sana kam jada saksun qad sama bukoyiban zid fitu kondok lima. Ditahan harokat siap menyebut. Itu ya, hafal yang sudah rumus fantasin. Versi terbaru ya, versi lama kan. Versi terbarunya disesuaikan dengan kami belajar. Nah, fi khamsatin pada 5 mimbar di ashrin dari 10, setelah 10 15 ramzuha yang rumusnya fikir nih pada awal kalimat hadal bait ini qad telah bermantua aku telah menyusunnya. Apa? Shifda sanakam jada sahsun qad sama buqayban jidfitukal wa lima. Shif bersifatlah kasifatilah dasana memiliki kemuliaan ujian kam berapa banyak ya jada sasun orang baik menjadi baik qad sama telah mulia atau meninggi dum teruslah kekal tanda thayyiban kebaikan atau jadilah orang-orang yang baik. Zid tambahkanlah tingkatkan firtukon pada ya dalam ketakwaan. Do letakkanlah lepaskanlah goliman kegoliman ya orang yang berbuat aniaya. Jadi sifatilah orang yang memiliki pujian, jadilah orang yang terpuji, orang baik. Betapa banyak orang yang baik, ya derajatnya mereka ketinggian. Karenanya semoga engkau dalam keadaan kebaikan selamanya, tingkatkan ketakwaan dan tinggal perbuatan aniaya. Ini ikhfa hakiki namanya, gitu ya. Nah, ikhfa hakiki ini ada dua juga sama. Perhatikan cara membacanya, ya. Tergantung huruf di depannya. Kalau depannya huruf isti'la yang bukan kha dan ghain, maka dibaca dengan yang namanya otomatis tebal, namanya tafhimul gunnah. Ya, kalau serta itu maka disebut dengan tarfikul gunnah. Ketika menghadapi huruf istifal ya, maka dia menjadi tipis tarkik, nggak boleh tebal begitu. Ya, nggak boleh tebal. Nah, posisi lidah di sini ada dua. Konsep daripada ikhfa ini ada dua. Satu ada yang namanya tahji'ah, bibir belum nempel, namanya tahji'ah. Jadi siap-siap menyebut namanya tahji'ah. Yang kedua ada talamus. Talamus itu bibir sudah, ujung lidah sudah lengket pada makhraj berikutnya. Ini namanya apa? Talamus. Jadi kalau yang persiapan belum nempel namanya apa? Tahji'ah. Kalau yang sudah nempel talamus. Nah, karena iqlab itu separatis daripada ikhfa ya, turunan daripada ikhfa, ya maka di sini juga ada dua konsep. Tahji'ah itu melahirkan sifat yang namanya furjah. Talamus melahirkan sifat yang namanya adalah apa? Intibak syafatain. Nah, gitu. Karena apa? Iqlabun, ikhfa safawi itu turunan daripada ikhfa. Ya, tahji'ah dari apa? Konsep ikhfa apa? Tahji'ah melahirkan konsep apa? Furjah. Kalau talamus, intibak syafatain. Nah, ini konsepnya daripada ikhfa juga. Maka lahir ke iqlab, maka lahir ke ikhfa safawi. Maka ya udah, emang begini konsep ikhfanya ya. Kami belajar ya dengan Imam Syekh Al-Farabi ya. Nah, konsep ini yaitu tahji'ah, dan 3 hari kami belajar untuk Tuhfatul Atfal ini. Kami belajar dengan beliau di Imam Hafiz di Bogor yang nginap 3 hari di sana. Jadi kita 3 hari ya. 3 hari selesai. Lalu belajar Tuhfatul Atfal berapa? 5 hari dia dengan beliau. Bisa keliling aja ya. Keliling datang gitu sebelum pandemi gitu. Ya, ada sebisam kita 3 hari di Ketawang gitu ya. 100 orang dengan para ya orang-orang belajar ya. Nah, kami mendapatkan konsep ini, ada tahji'ah, ada talamus. Maka ya udah. Ya iqlabun maka nanti ada dua, ada furjah, ada
Kalau furja dari mana? Tahiyah. Kalau intibakus dari kalamus. Nah ini konsep ya mereka ini ya. Nah hati-hati ketika mengisbakannya. Jadi jangan sampai dibaca minkum min ya. Itu namanya isbah harokat atau disebut dengan tawalun. Inna pun sama. Inna nggak boleh. Inna inkum nggak boleh. Itu seperti ada madnya ya. Harus apa? Ya. Boleh gak? Kuntum boleh? Gak boleh. Tapi kuntum langsung gitu ya. Nah jangan sampai ada madnya ini boro buru. Namanya disebut dengan isbah harokat atau disebut dengan tawalud ya. Insyaallah namanya disebut dengan tawalud. Baik ya, ini tingkatan ikhfa dari segi makhrajnya sudah hafal ya. Ada aqrab, ada ab'ad, ada awsat ya. Berdasarkan makhrajnya saja, kalau jauh qaf dengan qaf namanya ab'ad, kalau dekat namanya aqrab, tadato, sisanya berarti tawasul atau awsat ya. Ini berdasarkan makhrajnya, tapi cara bacanya mah ya berdasarkan ya tadi ya. Tebal tipisnya ada huruf istilah maka disebut dengan tafhimul gunnah namanya tafhimul gunnah gitu ya insyaallah. Baik ini al-ikhfa ya hafal paham semua? Boleh nanti ditanyakan. Kita baca dulu ya. Ahkamun nunis sakinati wa tanwini yuk. Ahkamun nunis sakinati wa tanwini. Ya bukan sakinati kalau sakinah itu mau mawadah warahmah ya. Kalau sakinah itu mawadah warahmah. Tapi sakinati, saatnya apanya bukan sakinati, nanti sakinah mawadah warahmah. Ini sakinah. Sah. Ya saatnya yang panjang. Diulang 3, 2, 1. Ahkamun nunis sakinati wa tanwini. Yo. Nuni taskun walid tanwini arba'u ahkamin fafuz tabayini. Fal awwal izharu qabla ahrufi. Nah, kalau ini dimasukkan fal awwalul dengan fal awalu diulang. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Sittin rutibat wal ta'rif. Mana suaranya? Diulang kita. Fal awalul 3, 2, 1. Yang belakang boleh suaranya keluarkan yang keras. Satu. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat wal ta'rifi. Hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun qa'u wasani idghamun bisittatin atat fi yaquluna indahum qad sabatat. Semakin panjang. 95 illa idza kana wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lahi warrasum makabirannah wasalisul iqlabu indal bari minan bi gunnatin ma'al ikhfa'i warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi ilmi hadal baiti qad dhammantuha sifna sana kam jada samsun qad sama dum qayyiban zilfi qad zalima. Ya baik ya dibacakan Mbak Isna coba.
dibaca ya. Kita dengarkan akal menurut sakti watani. Biasaan pakai gunnah. Ahkamun nuri sakinati wat tanwini lin nuri in taskun wal tanwini arba'u ahkamin fakhur tabyini fal awwalul ibharu qabla ahrufi lil haqqi sittin kutibat fal ta'rifi hamzun faha'un summa ainun ha'u muhmalatani summa dhayrun kha'u wasani idghamun bi sittatin atat fiyawmuluna indahum qad sabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu awlima illa idha kana bi kilmatin fala udhubin katinya summa simwanin kala wasani idghamun bi ghairi gunnah filami warra summa kabirahina wasalisul iqladu inda da'i liman bi gunnatin ma'al ikhfa'i warrabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min atau min Boleh baca dengan mim juga ya. Ini mim ba'di ya. fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha sifla sana kam jada syakhsun qad sama kum qayyidan jirfiku kam zaliman. Ya Masya Allah, barakallahu fiik ya. Baik ya, paham semuanya? Akal nulis sakinati wa tanwin, paham ya? Insya Ngerti? Allah. Wah, Masya Allah. Ya nanti tinggal praktek. Kalau memang kalau di kelas ya dibaca dengan latihan-latihannya. Kalau di kelas ini pan daurong terus, yang penting selesai gitu. Yang penting gambaran umum dulu ya. Masya Allah. Ada yang ditanyakan dulu atau langsung lanjut? Lanjut dulu ya. Masya Allah. Lanjut Bu. Lanjut ya. Yang ikhfa tadi Ustaz, Ya. kalau ikhfanya memakai talamus berarti seperti apa? Ya kalau salah. Langsung dimakrot atau Iya. Jadi seperti misal aanggar tahu ya. Ketika misalnya posisi aanggar tahu, maka dia udah nempel aanggar. Nah, udah itu talamus. Tapi kalau aanggar baru, kalau aang itu nempel itu talamus. Tapi kalau aanggar, nah baru ketika darnya baru nyebut. Tapi kalau aang udah standby, aang itu namanya talamus. Nah, kebanyakan pakai apa? Konsepnya pakai konsep yang namanya adalah tahiyah, persiapan. Maka kalau persiapan, otomatis nanti iqramnya itu dengan apa? Hurjah gitu. Nah, gitu ya. Maka apakah dengan talamus atau tidak? Oh, tergantung saja gitu ya. Kalau akrab karena saking dekatnya itu pasti pakai talamus gitu ya. Karena dekat, di rumahnya berdekatan nih. Maka talamus. Kalau yang berjauhan, ausat itu pakai tahiyah biasanya begitu. Maka tergantung ya. Nah, ini akan memberatkan dua-duanya. Ya udah aja yang mana. Ya, yang penting persiapan saja, boleh talamus, boleh tahiyah gitu. Karena sulit untuk dihindari ketika menggunakan apa namanya tahiyah misalnya. Harus angda itu sedangkan ya misal angda itu bisa dua-duanya. Maka tergantung gitu ya. Yang mudahnya yang mana saja. Apalagi kalau ibu-ibu ini mau talamus mau kalau ngajarnya nenek-nenek ya. Ibu mau talamus nih atau mau tahiyah? Ya ibu-ibu yang diajarkan apa bingung gitu. Ya yang penting ditahan aja gitu ya seperti itu. Nah tapi kalau bang guru ya harus. Kita lanjut dulu ya. Link J. Oh ya. Untuk pembacaan ikhfa yang dengan tahiyah itu ketika membaca aang itu ujung lidahnya tidak mendekati Hampir ya, tapi persiapan menyentuh gitu. Persiapan menyentuh. Nah, kalau itu persiapan aang belum menyentuh tahiyat, tapi kalau sudah menyentuh namanya talamus. Aanggar, nah itu udah talamus. Kalau yang tahiyah, Kalau tahiyat aanggar, nah ujung lidahnya nggak nempel di atas. enggak nempel. Persiapan ya. Persiapan, siap-siap nempelkan. Begitu udah menyebut baru meluncur gitu. Nah itu dua-duanya ya silakan. Nanti kalau kata gurunya ini ya ini gitu ya. Kalau kita ya cari ini aja.
Ya tadi tergantung kepada gurunya, karena standar guru berbeda. Standar guru berbeda tergantung apa yang dia pelajari dan dia dapatkan juga. Ya. Nah, kami pun yang membandingkan yang bukan ojo dibandingnya ya, dibanding. Ya tapi ya begini ya, standarnya ada. Maka ikuti guru gimana kita berterapi ada. Baik ya, lanjut dulu. Sebelum istirahat ya, kita lanjut dulu, ini mudah nih, ini sudah kita pelajari ya. Ahkamun nuni wal mimil musyaddadatain. Yuk. Ahkamun nuni wal mimil musyaddadatain. Wa kunna mimman thumma nunan syuddida. Wa kunna mimman summa nunan syuddida. Wah ini bacanya wa kunna mimman numan. Tenang. Wa kunna miman ya, wa kunna miman thumma nunan syuddida. Wa kunna miman summa nunan syuddida. Wasammi kullan harfa gunnatin bada. Wasammin kulla harfa gunnatin bada. Wasammi kullan harfa gunnatin bada. Wasammin kullan harfa gunnatin bada. Baik ya, dari angka ya kullan. Sama-sama 3, 2, 1. Dari ahkamun nuni 3, 2, 1. Ahkamun nuni wal mimil musyaddadaini. Wa kunna mimman summa nunan syuddida. Wasammi kullan harfa gunnatin bada. Iya, silakan yang akhwat dibaca. Ahkamun nuni wal mimil musyaddadatain. Wa kunna mimman summa nunan syuddida. Wasammi kullan harfa gunnatin bada. Ya, ikhwan. Ahkamun nuni wal mimil musyaddadaini. Wa kunna miman summa nunan syuddida. Wasammi kullan harfa gunnatin bada. Ya. Biasanya kulla ya. Kullan ya. Cuma emang khotnya begini. Tanwinnya begini. Kulannya tidak sejajar ya. Ada ya. Ya penulisan ininya khotnya. Khot ininya nama softnya begini. Baik ya, kita lanjutkan dulu insyaallah. Hukum nun dan mim bertasydid ya. Nah, beliau mengatakan bait ke-17 tentang gunnah musyaddadah. Wa kunna mimman summa nunan syuddida. Wasammi kullan harfa gunnatin bada ya. Wa gunna dan gunnahkanlah, baca dengan dengung, miman huruf mim, summa kemudian nunan huruf nun, syuddida yang keduanya ditasydidkan atau bertasydid. Wasammi dan namakanlah atau sebutkan, kullan keduanya atau masing-masing atau semuanya, harfa gunnatin huruf gunnah bada tampak jelas ya atau nampak. Jadi dan bacalah dengan gunnah atau dengungkanlah, panjangkanlah gunnah huruf mim dan juga nun bertasydid, dan namakanlah keduanya huruf tersebut mim tasydid atau nun tasydid dengan gunnah yang tampak jelas ya. Nah, bait ini menerangkan tentang huruf nun dan mim bertasydid. Gunnah secara bahasa artinya at-tarannum, sesuatu yang lezat, sesuatu yang nikmat atau sesuatu yang biasa diartikan dengan dengung ya. Sautun jahriyun yakhruju minal khayshumi la amalan lisani fi. Suara yang jelas nari yang keluar dari al-khayshum, pangkal hidung, dan tidak menggunakan lidah pada waktu mengucapkannya ya. Nah, gunnah musyaddadah, setiap huruf nun dan mim bertasydid. Alasannya apa disebut gunnah musyaddadah? Apabila terdapat nun bertasydid disebut gunnah musyaddadah, keduanya disebut dengan gunnah. Dikenal dengan gunnah musyaddadah, dan tasydid artinya tasydid asli, bukan karena proses ya.
Nah, cara mengetahui guna bagaimana? Suara sempurna keluar dari rongga hidung, artinya bila ditutup maka tidak terdengar suaranya. Itu berarti masuk rongga hidung. Untuk mengetahui guna atau tidak ada guna, terutama tadi yang nakis ya. Khairu wa abqa, khairu wa, itu hati-hati. Ketika waw dan ya yang potensi punya kesalahan ketika membacanya. Ya, terjadi getaran di kepala. Coba bilang inna semuanya. Terus pegang, rasakan kepalanya. 3, 2, 1. Dua-duanya pegang. Ya, amma coba. Amma. Kuntum. Wa may ya'mal. Ada getaran tidak? Sedikit. Ya sedikit, ada getaran berarti kurang sempurna gunanya. Ya ada masuk kodok kayak itu, jadi ada in gitu ya. Nah ini, maka akan terasa getaran yang terjadi di kepala saat mengucapkan guna memberikan dampak positif pada kesehatan ya. Di antaranya menguatkan ingatan dan mencegah dari yang penyakit pikun. Maka itu dengan tilawah Al-Quran banyak gunanya, ya maka insya Allah akan menguatkan ingatannya. Salah satu faedahnya ya. Nah, durasi guna berapa? Ditinjau dari aspek suara, guna memiliki kesamaan dengan mad ya. Hanya saja aliran suara guna keluar dari al-khayshum, sedangkan aliran suara mad keluar dari al-jawf ya. Karena faktor kesamaan atau tasyabuh ini, guna memiliki durasi mad yaitu sama 2 harokat. Kenapa kok difantasi 3? Untuk praktek ya, untuk prakteknya begitu. Yang menurut pendapat yang kuat, panjangnya guna tidak bisa disertakan dengan hitungan harokat sebagaimana ukuran huruf hijaiyah yang lain, karena kadarnya adalah ukuran tersendiri yang khusus bagi guna ya. Sebagian ulama menyebutkan 2 harokat disesuaikan dengan tempo bacaan yang digunakan. Namun yang perlu menjadi catatan, 2 harokat pada guna lebih daripada praktek 2 harokat pada mad, bahkan hampir mendekati 2 kali panjang mad. Dan maka sebagai pendekatan upaya mempermudah pembelajaran, maka panjangnya guna disertakan yaitu 3 ketukan, 3 harokat ya. Inna, jika hitungan cepat maka dibaca inna, kalau lambat inna, kalau cepat inna. Gunanya yang mana? Yang 2 ininya. Inna, amma, 2 tengahnya, in awal, in akhir tidak dihitung. Jadi 2 harokat begitu. Jadi ya, maka kita menggunakan ya difantasi dengan 3 ketukan inna ya. Padahal itu sudah masuk kepada huruf berikutnya ya. Nah, maka jangan terjebak kepada 2 atau 3-nya, tapi bagaimana talaki kita kepada seorang guru itu penting. Ya. Ya, 3 2, 3 harokat, 4 harokat, lebih mana dulu dari praktek? Riwayat atau diroyah? Yang pertama kalinya apa dulu? Riwayat atau diroyah? Nabi mengenalkan 2 harokat, 3 harokat? Tidak mengenal ya. Berarti itu namanya apa? Riwayat. Diroyahnya kapan adanya? 248 Hijriah oleh Syekh Muzahim Al-Khaqani, namanya dengan kitab Ru'ya Al-Khaqaniyah. Nah, kita pelajari nanti misalnya. Itu kitab yang pertama kali dikarang oleh ulama tentang ilmu tajwid, yang namanya disebut dengan kaidah qasidah Ru'ya Al-Khaqaniyah namanya. Al-Khaqaniyah. Nah, ini maka riwayahnya jangan kepada diroyahnya begitu. Diroyahnya begini-begini. Ya, tapi yang penting apa? Riwayah. Riwayah itu diambil dari mana? Diroyah itu? Diroyah diambil dari mana? Riwayat. Dari begini-begini dipetakan ya, seperti itu. Nah, maka yang terpenting bagaimana mengucapkan gunah dari mana? Talaki kepada guru. Ya, talaki kepada guru, di mana guru tersebut ya bertalaki begitu. Gitu ya.
Jadi dipastikan, maka kita metode pembelajaran yang hakiki ada dengan cara talaki, ya. Maka bertalakilah kita kepada guru, dan guru tersebut dari guru tersebut terus belajar sampai dipastikan bacaan kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengajarkan, ia mengambil hanya mendengar dari MP3 dari kitab-kitab, ya, lalu dia membaca dan mengajarkan kepada orang lain, ya, dengan bacaan yang tidak sesuai, maka itu sebagai kedustaan terhadap riwayat. Kita sebagai pendusta. Masa kita mengajarkan, ibu mau baca ya silakan. Ya ini bacanya baca inna, kayak a'udzu billah gitu ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu kita sedang berdusta atas nama riwayat. Masya Allah. Ya berat ya jadi ngajar deh. Ya makanya sini kita belajar. Bisa bagaimana kalau belum tahu ilmunya ya nggak apa-apa. Kalau belum tahu ya ilmunya, tapi tugas kita adalah terus belajar. Karena kalau kita menyampaikan riwayat ini keliru, cara bacanya ya udah gitu ya, masalah. Terus orang lain mengikuti bahaya, apalagi kita karena baru belajar langsung bikin YouTube ya, wah bacanya kita baca walladzina yu'minuna bima berapa harokat gitu ya, karena bikin YouTube kita ajarkan diikuti, itu keliru, itu kedustaan. Ya, kenapa? Mengajarkan sesuatu yang tidak ada contohnya. Kecuali kalau tidak tahu nggak apa-apa. Ya. Nah, tugas kita adalah memberitahu, dan kita yang sudah tahu ya, kalau kata ya guru-guru kami, bertahan dirilah dulu, bersabar dulu, jangan ingin langsung memperdengarkan bacaan kita di YouTube gitu. Karena ingin like dan subscribe, share. Nah, tapi bacanya masih jauh daripada benar begitu ya, masya Allah. Ini hati-hati sekali, gitu ya. Harus betul-betul ditasih dulu ya, kalau kata gurunya ya, bahkan seperti Syaikhul Qayyum Al-Jazari pun ya nggak mau, dia cukup menggunakan hanya dari Syekh yang namanya adalah Dr. Ahmad Mahmud Al-Hushari, udah cukup. Itu pelajari aja, dengarkan Syekh Mahmud Al-Hushari. Itu ketika rekamannya langsung di hadapannya orang-orang para namanya hafiz senior, syekh kibar semuanya ketika rekamannya begini. Ya kalau kita kan yang adanya siapa ya, tukang mixingnya. Nah gitu. Ya kalau rekaman, wah udah ya. Maka Syekh Misawi, Syekh Mahmud Al-Hushari ya, itu yang kita ikuti. Kalau apalagi yang kekinian mau banyak ya. Wah itu banyak kelirunya gitu. Maka hati-hati. Nah, nama lain gunnah musyaddadah, satu idhar bi gunnah. Karena nun dan mim bertasydid terdapat bunyi dengung yang sangat jelas. Lalu berikutnya gunnah asliyah. Karena nun dan mim bertasydid merupakan bentuk gunnah asliyah dan nyata dari al-khaisum. Yang kedua disebut dengan gunnah lazimah, boleh. Maka ketika ada yang mentakrir cukup inna idhar bi gunnah, silakan. Idhar bi gunnah, atau menyebutkan ke gunnah asliyah, silakan. Gunnah lazimah silahkan ya, atau orang menyebutnya dengan gunnah musyaddadah, hatta hanya gunnah saja itu pun silahkan ya. Itu masalah nama, ada yang menyebut idhar di gunnah boleh, ada gunnah asliyah boleh, gunnah lazimah boleh, hanya cuma gunnah saja boleh, atau gunnah musyaddadah. Nah kita menggunakan kalimat yang umumnya itu gunnah musyaddadah ya. Itu silatun gunnatun musyaddadatun begitu. Jadi ya, itu kita gunakan, tapi boleh. Ya berkata Syekh Utsman Sulaiman Murad dalam Salsabil Syafi' ya, irsyad nunun wa mimun gunna waslan wa waqfan ka atammahunna ya, ka atammahunna. Di sini hati-hati, jika huruf nun mim bertasydid maka gunakanlah baik pada kondisi wasal maupun waqaf ya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, ada gunnahnya ya. Wasamiha fa gunnatir musyaddada wahdar lima qablahuma antamduda. Namailah dia dengan gunnah saat bertasydid atau disebut dengan gunnah musyaddada gitu ya. Nah, berhati-hati dari memanjangkan suara yang berada sebelum nun dan mim bertasydid sehingga berikan huruf mad ya.
Dan para ulama ini dengan tamtil atau isba' atau tawallud namanya. Ya, tamtil kita baca harusnya innallaha, dibaca innallaha. Ya, summa dibaca summa. Ini ketika bertalaki ya. Alhamdulillah yang bertalaki dengan kami sekarang ada kurang lebih 271 ya seminggu. Alhamdulillah ada 271 murid ya seminggu ini. Di sini ada yang sudah ada Abah siapa? Ada yang Jumat siapa? Ada yang Jumat ya, Mbak sama Mbak Nuri ya. Ada Mbak Isna juga sama insyaallah. Kita ada membuka talaki, ada reguler, ada talaki khusus praktek 30 juz langsung. Ya, dari Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas gitu. Ya. Bertahan ya sedikit-sedikit saja ya. Insyaallah mudah-mudahan habis. Kalau Imam Qolun itu membaca depan Imam Nafi sampai 20 tahun lamanya. 20 tahun lamanya ya, setelah itu baru Imam Nafi datang Imam kepada Imam Qolun ya. Membacanya udah berapa lama nih, datang ke sana tuh dulu kecil nanti saya kasih murid. Jadi baru 20 tahun baru dapat murid begitu. Ya, jadi 20 tahun baru dapat murid, udah khatam berkali-kali ya, puluhan kali bahkan ratusan kali baru boleh ngajar begitu. Nah, kita langsung ajar ya. Ya insyaallah. Padahal bacanya masih belum sempurna. Maka talaki ya, untuk menyempurnakan kita ikhtiarkan dengan talaki insyaallah. Baik, nah ini tingkatan gunah ya. Nah, tingkatan gunah akan sangat jelas dibunyikan pada huruf nun bil tasydid, karena nun bil tasydid memiliki level gunah tertinggi. Berikut bagian gunah ya, levelnya. Nah, satu ada al-musyaddad. Nah, tingkatan musyaddad. Satu ketika ada mim dan nun bertasydid ya, inna amma. Yang kedua idgham bi gunah, yang huruf keduanya nun dan mim. Ya, lan nadkhulaha lahum masala, idgham mimi ya. Lalu idgham mutajalisan, mudgham ba-nya, mudgham ya ba dan mudgham fi-nya mim. Irkam ma'ana, masuk. Idgham lam syamsiyah hurufnya nun ya. An-nas, ini semuanya musyaddad tingkatannya. Coba pijit hidungnya ketika baca ina. 3, 2, 1. Wah, renyah ya, masuk semuanya. Ini musyaddad gitu ya. Coba bilang amma. 3, 2, 1. Amma. Wah, ini enak banget ya, musyaddad. Tingkatnya pertama. Ya, nah yang kedua berbeda, ada al-mudgham. Tingkatan mudgham yang levelnya nih. Seluruh idgham bi gunah, yang mudgham fi-nya waw dan ya. Coba bilang wawalidiu. 3, 2, 1. Wawalidiu. Wah, tidak terlalu masuk ya, masih ada 50-50 ya. Lalu mukhfa, sekarang ikhfa hakiki, ikhfa syafawi dan iqlab. Baca in kuntum. Tapi jangan semuanya masuk. In kuntum. In kungnya harus jelas, coba ku. Jangan semuanya masuk. In kuntum. Nah, jangan itu masuk semua itu. In kuntum. In kum, coba in kum tuh, jangan semuanya in kum, hilang semuanya. Tapi in kum, tarik lagi ya, kum namanya irja, kum, jangan sampai kum masuk semuanya masuk in kum tum, vokalnya. Ya, majukan bibirnya. Ing, ya ini yang kebawakan ya, untuk fakir sufla. Ing kuntum, gitu ya. Nah, itu masukkan. Lalu mudhar, coba man aman. 3, 2, 1. Man aman. Ya, hum fiha. Ya, hum fiha. Coba. Hum fiha. Nah, di sini pelafalan gunah tanpa menambah durasi ya, hanya satu harokat saja. Tapi dia ada gunahnya, ada. Maka semua konsep idhar ya, kecuali idhar lam gitu ya. Kecuali idhar lam itu nggak boleh. Alhamdulillah, itu salah ya.
Nah, tapi alham itu idhar, cuma idharnya tidak punya guna. Nah, lalu al-mutaharik, coba mamimu semuanya. Mamimu. Ada gunanya tidak? Pijit hidungnya. Ada ya, cuma tidak ada durasinya, hanya satu harokat saja. Nah, ini level guna ya. Jadi ada musyaddad, al-mudgham, ada al-mukhfa, ada al-mudhar, ada al-mutahari ya. Nah, dan keberadaan guna satu ada mim tasydid, nun tasydid, idgham biguna, iqlab, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, idgham lisan shadir, idgham mutajal lisan shadir biguna, idgham lam syamsiyah huruf nun ya. Ini namanya durasi guna begitu. Jadi katanya berbeda. Maka nikmati ketika ada guna, dan guna inilah yang membedakan antara bacaan Al-Qur'an dengan bacaan bahasa Arab biasa, gitu ya. Kalau bacaan Arab biasa, hadis, ya, nadom, syair, nah ini tidak ada gunanya. Ya, boleh pakai guna, silahkan. Adzan pakai guna enggak? Durasinya. Pakai. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pakai.